Kepada anak-anak yang kemudian bertanya kepada kita, anak-anak pasti akan ada banyak sekali pertanyaan. Misal, anak-anak akan bertanya, Allah itu ada atau enggak? Allah itu bentuknya kayak apa? Allah itu ada di mana? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tugas kita adalah coba untuk memberikan penyederhanaan kepada mereka. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau saya secara pribadi, misalnya kalau ditanya, emang Allah itu ada misalnya? Maka kemudian saya bilang, coba lihat nih misalnya, kamu ada kan? Ada. Kamu yakin kamu ada? Ada. Berarti kamu tercipta sendiri atau kamu ada yang melahirkan, kan gitu kan ya? Pasti akan tahu ya dia ada karena ada ibu dia, kan gitu kan ya? Atau kalau enggak lihat semut misalnya. Kalau ada satu semut di sini ya berarti ada kemudian semut-semut yang lain yang melahirkan dia. Ya segala sesuatu lah. Segala sesuatu di dunia ini kan cuma gitu-gitu aja ya. Ada yang pernah bertanya pada saya gini. Kiamat itu emang ada atau cuma rekaan agama aja? Kiamat itu memang ada atau rekaman agama aja? Jawabannya sederhana. Ada nggak sih barang-barang yang nggak pernah akan habis? Ada nggak sih barang-barang yang nggak pernah akan rusak? Nggak ada. Karena segala sesuatu yang diawali pasti ada akhirnya. Sesuatu yang mulai pasti ada habisnya, kan gitu kan ya. Berarti kalau sekarang kita ada, itu ciri-ciri bahwa kita nanti akan tidak ada. Gampangnya lagi di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tahu artinya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut artinya adalah setiap yang bernafas pasti akan mati. Berarti ciri-ciri orang mau mati adalah bernafas. Bagus. Jadi ciri-ciri orang mau mati yang paling jelas adalah dia bernafas. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Berarti segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Karena dia dulunya punya awal pasti punya akhir. Sama kayak tadi, Allah ada atau tidak? Allah ya wajib adanya. Di dalam bahasa kitab wajibul wujud. Kenapa wajib adanya? Karena kalau Allah tidak ada juga semua ini. Karena semua ini yang menciptakan adalah Allah. Makanya namanya Khalik. Khalik artinya pencipta. Makhluk artinya yang diciptakan. Itu kalau bagi anak 11 tahun. Bagi anak Gen Z sekarang yang sudah kuliah, mulai agak sedikit ribet nih urusannya nih. Karena mereka bilang, ya itu kan kata lu oleh menciptakan segala-galanya. Kata gua enggak, di dalam sains enggak ada tuh Allah. Oke, kalau gitu coba tanya sama mereka. Sains itu kalau gitu berdasarkan dari mana? Jadi kalau ada orang yang ngomong Allah enggak ada, suruh tanggung jawab kalau dia sudah dewasa. Suruh dia tanggung jawab, kenapa Allah enggak ada? Oh kalau sama anak kecil juga boleh tuh 11 tahun ditanya misalnya, menurutmu kenapa Allah enggak ada? Nah coba dielaborasi aja. Kenapa Allah enggak ada? Ya karena enggak bisa dilihat. Oke, berarti kalau jawabannya begitu, anak 11 tahun bilang, aku bilang menurutku Allah enggak ada. Jangan, jadi gini ya, kalau ada anak kecil berpikir begitu jangan dilarang. Itu diajak diskusi supaya cara mikirnya jadi benar. Kalau dilarang nanti malah mampet. Contoh ya, Allah enggak ada, kayaknya Allah enggak ada deh. Menurutmu kenapa Allah enggak ada? Karena nggak bisa dilihat. Apakah semua yang nggak bisa dilihat nggak ada? Kan di situ kan? Oke, kalau gitu kita lihat lagi gelombang elektromagnetik ada nggak? Ada, tapi bisa dilihat nggak? Oh bingung ibu-ibu, apa ini gelombang elektromagnetik Ustaz? Punya ini apa namanya? Apa tuh? Microwave punya? Punya. Pernah lihat microwave? Pernah. Cuma muter-muter aja tuh makanan di dalamnya. Loh kok bisa jadi panas? Berarti ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat yang membuat dia jadi panas. Itu namanya gelombang microwave itu, elektromagnetik itu. Nah berarti ada yang nggak bisa dilihat. Berarti tidak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Itu lu paham? Oke kalau gitu. Allah kalau bisa dilihat itu bukan Allah. Oke, anak 11 tahun main game, ada yang main game. Oke di sini deh HP. Ini HP. Ibu-ibu pernah main game di HP? Pernah. Itu ada tokohnya kan di dalam game itu kan ya. Misalnya ya, ada tokohnya ya. Andai dia bisa nanya dan bisa mikir, dia ngomong sama kita sebagai orang yang main game. Bapak yang main game atau ibu yang main game, duniamu kayak apa sih? Kita bilang dunia saya ya 3 dimensi, ada daun, ada segala macam. Terus dia bilang, kalau di dunia saya sepertinya kamu lihat. Kalau begitu apakah di dunia terus dia nanya gini, Anda ada di mana? Di atas saya, di bawah saya, di kiri saya atau di kanan saya? Gimana kira-kira? Dia nanya, kalau bagi dia kamu di atas saya, di bawah saya, di kiri saya atau di kanan saya? Jawaban kita apa? Aduh susah ya jelasin kamu ya. Karena kita beda dunia. Terus dia bilang, kamu memang ada ya? Aku ada. Aku mau lihat dong. Kira-kira kalau orang yang tokoh di game mau ngelihat kita gimana ceritanya nih? Kalau dia bisa ngelihat kita,
kita bukan manusia dong, kita program. Paham maksudnya? Betul. Berarti kita gak sama level kan harusnya. Musa pengen lihat Allah. Ya Allah, pengen banget aku ngeliat engkau ya Allah. Kenapa? Aku tuh lagi sebel banget tuh sama Bani Israel. Disuruh gak pernah mau. Disuruh kemudian bandel, membangkang, banyak ngomong, denial, demanding, toxic dan segala macam. Pengen dong aku lihat kamu ya Allah sekali aja. Apa kata Allah? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gini deh Allah bilang, coba lihat itu gunung. Kalau gunung itu bisa kamu lihat selamat ketika dia kemudian menghadapi kehadiranku, maka kamu bisa lihat aku. Dilihatlah gunung sama Nabi Musa. Apa yang terjadi? Belum muncul Allahnya. Baru kata Allah, keperkasaan Allah yang baru ditunjukkan. Itu gunung pecah. Karena dimensinya beda. Gak bisa lihat karena dimensinya beda. Karena gak bisa lihat, Allah bilang kami kirim tanda-tanda supaya kalian tahu kami ini ada. Kami kirim tanda-tanda, aku kirim tanda-tanda kata Allah supaya kamu tahu aku ada. Contoh, nih kalau misalnya kita lagi jauh sama suami lagi pergi luar kota, gimana caranya dia ngirim tanda bahwa dia masih ada? Ya dia bisa WA, dia bisa kemudian DM, dia bisa voice call atau video call, itu tanda-tanda. Masalahnya adalah siapa yang mau melihat tanda-tanda itu? Oke, seorang Arab Badui ditanya, Allah ada atau enggak? Dia jawab ada. Tahu dari mana? Nih ada tai unta. Tai unta menunjukkan bahwa di sini pernah ada unta. Padahal untanya bisa dilihat? Enggak, tapi ada tainya nih. Itu katanya orang Arab Badui. Ya contoh yang jorok dan sederhana gitu kan. Tapi kalau kita mau memahami keberadaan Allah, oke. Nih, yang paling bagus adalah bukan yang paling bagus, bagi saya yang paling mudah, saya pernah ngajak anak-anak saya bercocok tanam. Coba kamu lihat ya, pernah lihat pohon beringin? Pernah lihat pohon beringin? Pernah lihat biji pohon beringin? Benihnya. Cobalah sekali-sekali search di Google. Coba lihat ya, kalau Anda tahu benih atau biji pohon beringin itu kayak apa. Bayangin dari sekecil itu, dia punya segala sesuatu yang diperlukan untuk jadi sebesar itu. Paham gak sih maksudnya? Dan kita gak tahu apa di dalam itu. Oke, ada satu biji yang paling gede yang pernah saya tanam. Apa Ustaz? Biji durian? Bukan. Saya pernah nanam biji baobab namanya. Itu bijinya keren banget karena beda dengan biji-biji yang lain. Kenapa bisa begitu? Di dalam biji itu ada 2 daun. Yang pertama dilipat bener-bener rapi. Dilipat di situ. Jadi daunnya udah ada di dalam biji itu. Dilipat rapi. Ya tanam dulu deh. Nanti bisa lihat bahwa Allah itu maha kuasa itu maksudnya. Kadang-kadang saya sama anak saya ketemu daun kering. Daun kering, tahu daun keringnya? Yang sudah lapuk, yang tinggal apa? Tulang-tulangnya itu. Itu yang gambarin siapa itu? Paham maksudnya? Dan itu cabang-cabangnya itu rumusnya sama dengan cabang-cabang seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini. Kok bisa? Namanya fraktal. Makanya belajar. Kalau belajar nanti akan tahu Allah itu ada. Gak mungkin serumit itu, gitu kan ya? Terjadi kebetulan. Gak mungkin. Nah semuanya menunjukkan eksistensi Allah. Bahkan kita gak usah ngelihat Allah. Karena kalau kita bisa ngelihat Allah, kita perlu suspek tuh. Sus kalau anak zaman sekarang. Kenapa kita perlu sus? Jangan-jangan dia bukan Allah. Paham sampai di sini? Contoh ya, nih saya punya temen nih. Kadang-kadang teman saya tuh suka aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Saya mimpi, bukan saya mimpi. Saya bisa melihat Allah. Sus itu. Kalau gak dia gila, gitu kan ya. Sinting, paham Bapak Ibu sekalian? Gimana cerita bisa ngelihat Allah? Kalau dia bisa ngelihat Allah berarti dia satu dimensi. Lah Allah itu gak boleh satu dimensi sama kita. Karena kalau Allah satu dimensi sama kita, dia punya past, present, future. Dia punya atas, bawah, kiri, kanan. Bisa dipahami Bapak sekalian? Allah itu gak punya dimensi. Makanya dalam sejarah-sejarah para nabi gak ada yang langsung melihat Allah. Yang ada bercakap-cakap dengan Allah. By the way, ibu dan bapak tahu ulama-ulama nyampein kepada kita, Rasulullah nyampein kepada kita juga bahwasanya dari Rasulullah kepada ulama tentunya, bahwasanya kenikmatan yang paling besar di surga tahu apa? Memandang wajah Allah. Karena di saat itu Allah sudah nyamain dimensinya dengan kita. Dan tahu perbedaan surga premium sama surga reguler? Ada.
Ada bedanya. Surga reguler itu dalam salah satu hadis itu cuma boleh memandang wajah Allah Senin sama Kamis. Sedangkan orang-orang di surga premium boleh memandang wajah Allah kapanpun mereka suka. Itu adalah kemudian salah satu kenikmatan yang nanti akan dikasih Allah hanya bagi orang-orang yang premium, yang gak dikasih bahkan kepada Nabi Musa. Artinya adalah apa? Ya itu bisa dijelaskan ya. Bagaimana kemudian kita tuh bisa mengetahui sesuatu tuh ada, bahkan kita nggak usah dengerin, kita nggak usah lihat. Saya yakin nih yang di belakang daripada ini, yang di selasar masjid ini ada banyak orang-orang di selasar masjid juga. Dia nggak lihat saya, tapi dia tahu itu ada di dalam orang yang ngomong. Sok tahu banget tuh orang di dalam ngomong gitu. Karena ada suaranya kan. Suara itu adalah tanda-tanda eksisten.